lagi dengan saya Via dan kembali lagi di channel Motivator Milenial ini. Saya siap memberi ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk teman milenial. Oke, langsung saja. Kali ini saya ingin memberi tips untuk teman milenial seputar apa saja sih skill yang harus kita miliki. Untuk itu, kepada teman-teman yang belum subscribe, silahkan berlangganan video ini. Oke, langsung saja. Yang pertama, saya ingin menyampaikan kepada teman milenial bahwa kita harus belajar, nggak cuma di sekolah gitu. Banyak ilmu lain yang harus kita kuasai yang berkaitan dengan skill atau pengembangan diri yang membuat kita jauh lebih baik lagi ke depannya. Jadi jika ilmu kita itu hanya sekedar belajar di sekolah aja, ya kita nggak kemana-mana gitu. Tapi saat kita sudah berada di lapangan, di dunia yang sebenarnya, seringkali ilmu yang kita terima di bangku sekolah itu nggak balance gitu. Jadi untuk itu kita harus kuasai nih beberapa hal untuk mengembangkan diri atau skill kita. Yang pertama, teman-teman milenial harus memiliki skill closing atau meyakinkan seseorang. Ya, di sini mungkin sebagai affiliate misalnya, kita bisa belajar dari mereka atau para orang-orang tertentu yang memiliki public speaking yang baik atau orang-orang yang berkompeten di bidang selling atau menjual sesuatu, menawarkan sesuatu. Itu orang-orang yang jago di closing gitu, orang-orang yang kompeten meyakinkan orang lain tentang apapun ide atau gagasan yang ia tawarkan gitu. Sehingga hal ini membantu kita banget nih, yang mungkin nggak tahu mau ngapain tapi kita punya skill misalnya bisa berkomunikasi dengan lancar, kita bisa bertemu orang-orang baru, kita bisa meyakinkan mereka sehingga kita dapat membuat peluang untuk diri kita sendiri. Oke, next selanjutnya teman-teman milenial yang harus miliki ini adalah skill public speaking ya, dimana semuanya itu ada keterkaitan. Jika kita lancar public speaking, kita lancar berkomunikasi, apa yang kita tawarkan jelas, tentunya ini akan membawa dampak baik dalam hal karir gitu. Baik kita berkarir ataupun kita melakukan usaha sendiri. Intinya jika public speaking kita baik, orang mengerti apa yang kita sampaikan, kita nggak kaku gitu. Jadi secara otomatis ini akan membangun self confidence tersendiri gitu. Kita akan jadi percaya diri, kita lebih fleksibel dan kita bisa gitu bersosialisasi dengan siapapun. Jadi intinya teman milenial harus memiliki skill ini gitu. Jadi jangan kaku gitu setelah kita mungkin tamat sekolah, kita bingung mau ngapain gitu. Jadi jika kita menguasai bidang ini, orang banyak menjadi trainer yang sukses, orang banyak menjadi orang yang kompeten itu berawal dari public speaking. Ya, mereka orang-orang yang excellent gitu. Dan public speaking itu sendiri bisa kita kuasai dengan rajin membaca tentunya. Kita harus upgrade diri kita, kemampuan kita dengan banyak membaca gitu. Apa aja bukunya, silakan teman-teman baca. Jadi itu saran saya yang kedua. Dan yang ketiga, teman-teman harus latih nih kemampuan kita dalam menulis. Baik kita menulis konten, menulis buku, menulis novel, apa aja gitu. Mungkin beda ya kita nulis di sekolah, itu tentang pelajaran. Mungkin kita secara pribadi boleh melatih karya tulis kita itu dari diary gitu. Kita hobi menulis diary misalnya, dan mungkin itu bisa jadi buku, dan tanpa kita sadari itu jadi peluang baru lagi gitu loh. Jadi jangan terfokus dengan jurusan kita gitu. Intinya kita harus menggali nih kemampuan kita apa. Kita harus mengembangkan diri kita mengenai kompetensi kita apa, skill kita apa, dan kita tuh basicnya di mana gitu. Kita harus cari tahu, kita harus sering-sering melakukan latihan-latihan kecil gitu, sehingga kita akan terbentuk dengan sendirinya. Yang keempat, ini skill leadership, karena nggak semua orang mampu ya menjadi pusat perhatian bagi orang lain. Jadi untuk skill leadership ini sendiri, kita mungkin harus mempelajarinya secara di buku ada atau otodidak juga bisa. Intinya nggak semua orang bisa menjadi leadership. Leadership ini adalah orang yang bisa mengelola orang lain, orang yang bisa mentransferkan energinya kepada orang lain atau menyampaikan sesuatu yang orang lain bisa lakukan untuk dirinya. Jadi skill leadership ini akan bagus banget untuk
kita mengembangkan diri kita jauh lebih baik. Misalnya jika kita sudah menjabat di sebuah perusahaan misalnya, jika kita tidak mempunyai public speaking dan kita tidak mahir dalam hal ini ya, skill leadership, kita akan jadi orang yang kaku dan kita nggak dihargai gitu sama bawahan kita misalnya, dan kita nggak disegani mereka, dan mereka pun tidak tahu melakukan apa karena kita manajemennya mungkin kurang baik. Jadi untuk teman milenial boleh banget latihan skill leadership ini gitu loh, karena tentunya kita akan jadi pemimpin mungkin 5 tahun atau 7 tahun setelah ini, kita nggak akan tahu gitu loh. Jadi untuk teman milenial, kuasai skill leadership ini, karena dengan begitu kita akan terampil gitu loh. Kita akan menjadi pusat perhatian banyak orang, kita bisa memanajemen orang lain, kita bisa mengelola sesuatu gitu loh, jika kita memiliki skill ini. Next, yang kelima ya, skill time management. Apa saja itu? Skill ini berkaitan dengan bagaimana kita mengelola waktu kita. Ini tentunya kecerdasan yang tersendiri ya, karena nggak semua orang bisa mengelola waktunya dengan baik. Bahkan banyak orang yang tidak bijaksana mengelolakan waktu yang ia miliki. Kita semua tentunya memiliki waktu limitnya 24 jam, di mana waktu produktif kita mungkin 12 jam atau 8 jam, sisanya mungkin istirahat atau kita berkumpul dengan keluarga. Tapi jika kita bisa memanajemen waktu tersebut, tentunya kita akan menjadi orang yang excellent banget gitu loh, karena waktu kita nggak terbuang sia-sia, waktu kita bisa kita prioritaskan. Intinya kita harus mendahulukan yang penting dan yang genting gitu loh, jangan ambiar kacau balau semuanya. Jika kita bisa mengelompokkan waktu-waktu tertentu di mana ada istirahatnya, ada mainnya, ada waktu kita ngumpul sama teman, ada waktu kita bersosialisasi, berkomunitas, waktu kita banyak banget, itu akan membuat kita jadi milenial yang aktif banget daripada milenial yang cuma ngabisin waktu hura-hura, nggak jelas gitu, nggak ada prioritas, nggak ada tujuan. Itu akan membuat kita rusak, generasi yang rusak 5 tahun mendatang. Yang keenam, skill kita mengelola keuangan. Intinya yang buat orang kaya itu tambah kaya, yang saya tahu bukan kemampuan dia menghasilkan banyak uang. Ternyata orang yang kaya bertambah kaya itu karena skill manajemen dia gitu. Bagaimana cara dia mengelola keuangan dengan baik, dimana dia tahu uangnya ini dialokasikan untuk apa gitu. Saya pengalamannya waktu kuliah, sebelum kuliah pun juga sama, selalu menyisihkan waktu dan uang itu untuk ilmu gitu loh. Jadi nggak semua uang harus dihabiskan begitu saja. Tentunya kita harus nabung. Jika tidak bisa nabung, setidaknya kita tahu prioritas kita apa gitu loh, dan kita lakukan dengan memanajemen keuangan kita dengan baik. Dan tentunya kita nggak akan orang yang terbiasa ngutang misalnya, dan kita jadi orang yang mungkin bisa melapangkan diri sendiri setidaknya. Dan jika kita pandai mengelola keuangan dan itu terlatih, insya Allah 5 tahun ke depan kita akan jadi something spesial banget gitu. Karena secara tidak langsung itu membuat kita menjadi orang yang mandiri. Kita tidak ketergantungan dengan orang tua misalnya, keluarga atau apapun. Dan itu membuat kita banyak melakukan hal yang lebih produktif jika kita bisa mengelola keuangan. Next, mindset skill number 7. Oke. Mindset skill ini berkaitan dengan main pikiran ya, dan set itu mengatur pikiran. Mengatur pikiran itu penting nggak sih? Itu penting banget, karena semua orang memiliki pola pikir yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki mindset yang nggak sama. Jadi dengan kita bisa memanajemen mindset skill ini, kita akan tahu apa yang harus kita pikirkan, di mana pusat pikiran kita kembangkan, dan bagaimana sudut pandang kita melihat sesuatu. Jadi ini berkaitan dengan mindset ya. Mindset itu sesuatu yang melekat dengan diri seseorang, berkaitan dengan sudut pandang dia melihat sesuatu gitu. Mungkin saya bisa contohin ini ya. Ini orang melihatnya bulat ya, tapi jika sudut pandang orang melihatnya seperti ini, akan lain lagi orang membacanya. Jadi setiap orang tentunya memiliki cara pikir yang berbeda-beda, dan itu bisa diarahin loh, itu bisa dilatih. Kita sebagai milenial emang harus berpikir positif,
melakukan hal yang positif. Dan itu semua intinya dari pikiran. Pusat semua yang kita lakukan, pusat semua aktivitas kita itu dari mindset. Jadi teman milenial harus banget nih melakukan banyak pembelajaran, pengembangan diri, self confident gitu, harus diperkuat lagi kepercayaan diri, dan skill-skill lainnya yang harus kita kuasai, kita pelajari agar kita nggak jadi orang yang gugup di masa depan. Jadi kita terarah, teratur, dan tahu prioritas. Oke, mungkin itu saja konten saya kali ini. Semoga teman milenial terinspirasi dan dapat memberi semangat, ilmu, wawasan, dan dapat memotivasi teman milenial jauh lebih baik. Oke, sekian dari saya Pia. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.